Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai dan takzimi, guru kita semua, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Atifah Hasan LC. Kita doakan ibu-ibu sekalian, Ustadzah Hajah Atifah Hasan Allah selalu berikan panjang umur, sehat, berkah dalam segala perjuangannya, berkah dalam ilmu yang disampaikan kepada kita, terus dapat bisa membimbing kita di BKMT dan juga dimanapun kita berada. Kak Atifah ini bukan hanya punyanya Bekasi dan Jawa Barat, tapi juga punya BKMT seluruh Indonesia. Jadi kita doakan, mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat, panjang umur, berkah bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Insya Allah mudah-mudahan selalu Allah mudahkan dalam segala perjuangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para ustadzat, para alim ulama, para pimpinan majelis-majelis taklim. Tadi ada putra dari Ustadzah Atifah Hasan LC, Ustadz Akil Mutawakil, dan juga tentunya para ketua-ketua BKMT dari kabupaten, kota, kecamatan. Masya Allah luar biasa. Ini tadi saya dikabarin dari pagi-pagi udah nyampe. Ibu pada dari jam berapa jalan dari rumah? Hah? Ya Allah, ada yang jam 3. Sukabumi ya? Apa Bogor? Bogor, Cianjur, Masya Allah dari jam 3 pagi. Mudah-mudahan segala ringan langkah, segala apapun tenaga yang dikeluarkan, waktu, ongkosnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, di majelis taklim, kalau kita datang ke majelis taklim ya, biarpun berjam-jam tetap semangat, bener gak? Kita tetap ikhlas. Ada yang dari jauh tadi, dari Cianjur, dari Bogor ya, ada mungkin yang lebih dekat dari Bekasi, apakah kabupaten atau kota Bekasi, sama memiliki keikhlasan dan semangat. Dari malam udah dipersiapkan bajunya, kerudungnya, transportnya, mungkin ada juga yang bawa makanan bekalnya, perginya sama siapa udah disiapin. Insya Allah juga disiapkan niatnya. Niatkan bahwa kedatangan ibu-ibu di Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan BKMT Bekasi dan juga Jawa Barat, insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan. Karena niat kita pertama silaturahim ya Bu. Kita mungkin berapa bulan sekali baru ketemu nih sama teman-teman yang jauh-jauh ya, tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini alhamdulillah juga tadi bisa ketemu sama para calon-calon yang bakal ibu pilih nanti sebentar lagi. Jadi selain kita dapat silaturahim, kita dapat ilmu, dan kita dapat wawasan. Ibunda kami Ustadzah Tuti Alawiyah selalu pesan, jangan lupa kalau di majelis taklim tanamkan wawasan kepada ibu-ibu. Kalau belajar udah sering, setiap minggu, setiap bulan diberikan pembelajaran apa yang ada dalam kandungan Quran dan hadis, disampaikan oleh para ustadzat dan guru-gurunya.
Tinggal bagaimana wawasannya diperbanyak. Insya Allah mudah-mudahan di setiap majelis taklim yang kita hadiri, Bu, kita majelis taklim hadir gak cuma satu. Seminggu bisa berapa kali datang ke majelis taklim? Wow, ada yang 7, Masya Allah ya. Pagi, siang datang, ntar ada lagi ya, hari berikutnya datang lagi. Mudah-mudahan niatan kita adalah untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita. Ingat, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Bu, dinaikkan derajat kita kalau kita demen mencari ilmu. Ingat, kita selalu kepengen nih, pertama nih Nabi katakan ya, kun aliman, jadilah orang berilmu. Nah mungkin banyak yang dari kita nih ya, kita kepengen supaya kita jadi orang alim ya, kun aliman. Semua kita kepengen jadi orang alim, tujuan yang paling utama, paling atas, nomor 1. Tapi yang kedua ini juga kita bisa kejar, yaitu au muta'aliman. Kita demen cari ilmu. Inilah tempat-tempat majelis taklim dimanapun kita berada ya, mau di Bekasi kek, di Bogor, Cianjur, Karawang, ini Masya Allah, tadi udah ketua-ketuanya ketemu sama saya. Luar biasa semangatnya. Disitulah syiar-syiar ilmu, syiar-syiar tempat berdakwah, syiar-syiar tempat kita cari. Mudah-mudahan kita selalu semangat cari ilmu. Kejar yang nomor 2, au muta'aliman. Yang ketiga makin rendah lagi, Bu. Mudah-mudahan sih kita nggak cuma yang ketiga, tapi tadi tuh kita jadi orang alim, dan yang kedua kita jadi orang yang demen cari ilmu. Yang ketiga, kita demen mendengar yang baik-baik, au mustami'an. Disinilah, ini adalah tempatnya juga untuk mereka yang mungkin terbatas waktunya. Kita kalau lagi di rumah, Bu, ya, buka-buka handphone jangan cuma dilihat foto-foto doang, tapi lihat kajian-kajian ilmu yang disampaikan. Sekarang Ibu buka sosial media, udah ada ilmu-ilmu di situ. Ibu lihat apa? Punya Facebook, banyak disampaikan kata-kata nasihat, kata-kata mutiara. Buka lagi yang namanya sosial media, lebih terkenal lagi namanya YouTube. Ya, mau ustadz-ustadzah kita lagi ada dimanapun, kita bisa nonton. Ya, Ustazah Tuti Alawiyah udah wafat dari tahun 2016, Bu. Bulan Mei 2016. Pada saat beliau wafat, ya, karena itu semuanya meliput, jadi banyak bisa dilihat liputan-liputan pada saat beliau wafat. Sampai sekarang saya kalau kangen masih suka lihat-lihat, Bu, di YouTube-nya. Jadi klik aja, kita tulis Tuti Alawiyah wafat, Tuti Alawiyah ceramah, bisa, Bu, walaupun orangnya udah nggak ada. Jadi menjadi obat kangen kita. Nah di sini sosial media nih, ibu-ibu biar sampai rumah masih bisa belajar, masih bisa dapat ilmu, masih bisa mendengar, karena kita demen mendengar yang baik-baik. Nih nomor 3-nya, itu derajatnya makin turun lagi, au mustami'an. Yang keempat turun lagi, au muhibban, yaitu mereka yang cinta. Jadi mereka ini mungkin nggak alim, nggak cari ilmu, nggak mendengar, tapi mereka tetap cinta. Kalau ada keluarganya atau ada tetangganya bikin acara maulid, bikin acara hari-hari besar, kita support, kita dukung. Misalnya lagi kurang sehat, kita support pakai duit. Misalnya kita nggak ada duitnya, kita support pakai tenaga. Misalnya kita nggak punya, kita support pakai doa. Bu, ini adalah yang paling lemahnya nih, doa. Karena kalau kita masih punya apa yang bisa kita berikan untuk bagaimana bisa mensukseskan dan membantu mensupport apa yang namanya perjuangan Islam, perjuangan dakwah. Jadi ada derajatnya. Yang pertama adalah kun aliman, yang kedua ya au muta'aliman, yang ketiga au mustami'an,
Yang keempat, au muhibban. Tapi jangan sampai nih, udah nggak alim, nggak demen cari ilmu, nggak demen denger yang baik-baik, nggak cinta juga Bu. Dengar apa yang baik-baik dia tutup kuping, ya. Udah gitu dikasih tahu, dikasih nasihat yang baik-baik juga dia nggak mau dengar. Ini wa fala takum khamisan fatahlah. Inilah jangan sampai, karena yang nomor 5 adalah binasa. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk nih kejar yang paling utama, yang nomor 1 tadi, lalu turun lagi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi jangan sampai masa nomor 4 ya. Yang penting kita paling nggak di nomor 2, demen cari ilmu. Di majelis taklim lah tempat kita untuk kita mencari ilmu-ilmu yang banyak, wawasan-wawasan yang luar biasa yang disampaikan oleh para ustadzah. Tapi Bu, pesan saya jangan cuma pada saat lagi rame-ramenya doang. Kalau diajak maulid semangat, giliran diajak belajar males, ya. Giliran diajak belajar nggak mau ngikut. Bu, ayo datanglah justru ke pembelajaran majelis taklim yang reguler setiap minggu kita datengin. Di situ gudang-gudang ilmu. Ibu datang ke maulid, alhamdulillah, karena ketemu banyak ustazah yang mungkin kita jarang ya ketemunya. Tapi pada saat lagi acara ataupun kegiatan pengajian mingguan, bulanan, disitulah sumber-sumber ilmu. Kita kepengen anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah, kepengen generasi-generasi penerus kita generasi yang berakhlakul karimah, kepengen kita juga nih ya kuat akidah kita, kuat ilmu kita. Makanya kita jaga di majelis taklim. Dengan bermajelis taklim nih Bu, kayak ibu ngecharge handphone. Setiap malam kita colokin handphonenya Bu, ya. Kita colokin supaya baterainya penuh. Nah, inilah majelis taklim di mana kita isi dengan pemikiran-pemikiran, ilmu-ilmu yang disampaikan. Insya Allah baterainya full lagi, ya Bu ya. Nah, saya pengen Bu meneruskan nih dari amanah Ustazah Tuti Alawiyah. Beliau sering sampaikan ini pada saat ceramah di majelis taklim. Saya alhamdulillah hari ini datang juga tidak sendiri, tapi bersama dengan kakak-kakak saya, Kak Lili Kamalia dan juga Kak Nur Fitria Farhana. Coba berdiri dong biar kelihatan ibu-ibu. Ya, Kak Nur Fitria Farhana adalah ketua BKMT DKI. Kak Lili adalah ketua MTKI Asyafi'iyah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pengajian Selasa dan Sabtu. Ayo teman-teman yang ada yang dekat nih di Bekasi, hari Selasa pagi ada pengajian kita mulai dari setengah 8 di rumah di Jalan Jatiwaringin nomor 51. Hari Sabtu di Masjid Alawiyah ya jam setengah 9. Kalau ada kesempatan waktu ke lapangan kita tunggu supaya kita bisa silaturahim. Banyak ustazah-ustazah BKMT yang datang, salah satunya Ustazah Atifah juga menjadi guru tetap yang mengajar kita di sana. Ibu-ibu sekalian, saya mau sampaikan nih 2 hal. Ini dari amanah yang sering Ustazah Tuti Alawiyah waktu saat beliau masih hidup, beliau selalu kepengen supaya majelis taklim bermartabat, majelis taklim berbobot, majelis taklim punya kualitas. Jadi makanya yang dipikirin bukan cuma kuantitas, banyaknya jumlahnya. Majelis taklim luar biasa Bu jumlahnya. BKMT sudah ada dari tahun 81 sampai sekarang ini sudah di 400 lebih kabupaten seluruh Indonesia. Tadi kata Kak Atifah, saya udah pernah ke Papua. Papua sekarang udah banyak. Ada Papua Barat, Papua Barat Daya. Insya Allah segera ada BKMT di Papua Tengah. Ada lagi Papua Pegunungan, ya Allah, Masya Allah. Tapi BKMT biarpun jauh di sana, semangatnya luar biasa. Jadi sekarang amanah kita adalah bagaimana membangun kualitas pembelajaran di majelis taklim. Isi peran di majelis taklim. Kita bermajelis taklim, mudah-mudahan bisa luasin peran kita.
Tidak hanya belajar, tidak hanya para ustadzahnya mengajar, tapi luas. Tadi kita bicara politik, kita bicara kesejahteraan masyarakat, kita bicara ekonomi. Bu, kalau saya ceritain di beberapa daerah ya, di BKMT yang ada di daerah-daerah, bahkan ada yang punya toko sendiri namanya BKMT Mart, supaya pada nggak belanja di tempat lain. Luar biasa, ada BKMT dia beli ya, ada yang beli, ada yang saling infak untuk ada tanah di perkebunan, tanamnya tanam sayuran sama cabai bu, dikelola oleh BKMT. Jadi giliran panen dibeli oleh masing-masing mereka. Ini ada di Sulawesi Utara, padahal Islamnya minoritas, tapi perkembangan ekonominya luar biasa. Jadi mereka udah berpikir gimana nih supaya masyarakatnya sejahtera, terutama ibu-ibu yang ikut BKMT. Nah, saya kepengen melanjutkan apa yang dipesankan oleh Ustazah Tuti Alawiyah di majelis taklim supaya bermutu, berkualitas dan bermartabat. Dua hal ini gampang bu, dan ada di sekitar kita, yaitu yang pertama membangun zikir dan fikir. Nah, ini mungkin yang dekat-dekat sama Ustazah Tuti Alawiyah udah pada sering dengar. Membangun zikir dan fikir. Zikrullah, inilah yang kita lakukan. Tiap pagi ibu biasanya tahajud sambil nunggu subuh, kita banyakin zikir, banyakin menyebut asma Allah. Begitu banyaknya manfaat dan keutamaannya dari zikir-zikir yang kita lafazkan. Bu, lidah kita biar nggak keluh, lidah kita biar enteng ngucap zikir-zikir. Kalau pagi masih konsentrasi kita bu, nggak ada tuh ya, banyaknya bising-bisingnya kota, banyaknya bising-bisingnya komplek rumah kita. Pagi masih tenang, kita masih khusyuk. Kalau udah siang udah banyak yang mau kita lakuin, yang mau belanja, yang mau jemput anak, yang mau masak, ya nggak bu? Makanya di pagi hari kita maksimalkan zikir kita. Kita sebut asma Allah agar pertama tenang hati kita. Ini menjadi pegangan kita menjalani hari-hari, zikrullah agar kita tenang hati. Yang kedua, agar Allah perkenankan ya, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang banyak, dosa dan khilaf kita yang gak kehitung. Disinilah kita konsentrasi bertobat dengan zikir-zikir yang kita lafazkan, ya bu. Nah, yang ketiga adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi bangun zikrullah, bangun zikir-zikir kepada Allah. Apakah di rumah masing-masing ataukah di majelis-majelis taklim, inilah yang sudah kita lakukan. Ini yang pertama, membangun zikir. Yang kedua, membangun fikir. Bu, ini yang harus dilakukan di majelis taklim, mengajak para jamaah untuk mau mikir. Waduh, banyak nih yang mesti dipikirin ya. Membangun fikir adalah membangun ilmu pengetahuan. Ilmu kita jangan sampai kurang. Alhamdulillah di majelis taklim ustazah luar biasa, udah pada berilmu bu, ya. Wawasan juga luar biasa. Makanya kita datang ke majelis taklim jangan lupa, mesti bawa nih buku catatan, mesti bawa pulpen, tulis di handphone. Ibu-ibu minta ajarin bu sama anaknya, gimana sih caranya nulis di handphone biar bisa di save. Habis ustazah ceramah, ustazah berikan banyak wawasan-wawasan dan ilmu, kita catat buat bekal kita, sehingga saat kita pulang ke rumah bisa dibaca lagi. Nah, inilah bagaimana kita membangun pikir, membangun pola pikir kita dengan membangun ilmu pengetahuan yang kita dapat di majelis taklim, lewat majelis taklim. Jadi dua hal ini disimpan baik-baik bu, ya, disimpan baik-baik. Ini adalah pesan, ya, pesan dari Ustazah Tuti Alawiyah. Bangun zikir, bangun fikir, membangun dua hal ini di majelis taklim.
menjadikan majelis taklim berkualitas, majelis taklim bermutu, majelis taklim bermartabat. Ini luar biasa ya. Karena kalau Ustazah Tuti Alawiyah kepengen Bu bikin acara majelis taklim gak cuma di masjid, jadi bikin di Gelora Bung Karno. Ustazah Atifah Hasan bikin juga waktu itu di stadion ya. Ibu doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bikin acara BKMT di stadion di Gelora Bung Karno. Mau Bu? Semangat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah berikan kemudahan, bisa kita bikin kembali acara-acara kolosal. Biar kita kagak ngelihatnya buat main bola mulu Bu ya. Stadion jadi gak cuma buat main bola terus, tapi stadion bisa buat zikir munajat. Ustazah Tuti Alawiyah bikin di stadion utama Gelora Bung Karno sampai 8 kali Bu ya. 8 kali sampai tahun 2016 sebelum beliau wafat berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan masih bikin acara di stadion di Gelora Bung Karno. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ya bikin lagi kolosal acara majelis taklim berzikir, majelis taklim bermunajat. Kak Izaharis juga pernah ya ikut ya, Masya Allah. Banyak sekali Bu ya yang menjadi kenangan-kenangan manis pada saat bikin acara kolosal di stadion. Baca ya, Jipa dulu baca puisi. Saya dulu baca puisi Bu. Kalau acara di stadion selalu baca puisi ya. Jadi insya Allah doakan ibu-ibu semua, mudah-mudahan dengan semangat kita semua, kebersamaan kita semua, BKMT dari Sabang sampai Merauke, kita cari waktunya yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita bikin acara di stadion di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ya. Atau kita punya satu lagi di JIS ya, Jakarta International Stadium. Udah tinggal tuh 2 deh tuh, mana yang nanti akan kita pilih, kita buat acara. Mudah-mudahan Allah perkenankan, karena luar biasa Bu mahalnya ya. Yang bisa bikinnya nih adalah acara-acara olahraga atau acara konser musik. Nah ditunggu nih gebrakan kita BKMT, mudah-mudahan Allah perkenankan. Ibu-ibu sekalian, marilah kita bacakan suratul Fatihah ya. Tentunya untuk guru kita Ustazah Al-Mukarramah Ustazah Haji Atifah Hasan LC. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan panjang umur, sehat, bersama dengan keluarga besarnya, melanjutkan berbagai macam perjuangan-perjuangan, melanjutkan berbagai macam pendidikan-pendidikan, membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ya kelapangan, kemudahan, keberkahan, panjang umur dalam sehat. Dan insya Allah juga kepada majelis taklimnya dan juga kepada BKMT yang di bawahnya, mudah-mudahan selalu semangat dalam berkegiatan syiar-syiar dakwah. Dan juga tentunya kepada para guru-guru kita ya, para guru-guru kita, pejuang-pejuang BKMT, terutama pendiri BKMT almarhumah Ibunda Ustazah Tuti Alawiyah. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis taklim, langkah kita bersyiar lewat BKMT, langkah kita berkegiatan mudah-mudahan menjadi amal-amal jariah. Dan insya Allah juga tentunya ya kepada kita semua, kita doakan juga orang tua kita yang sudah Allah lebih dulu panggil, kepada guru-guru kita yang Allah juga sudah panggil. Saya kalau datang ke majelis taklim udah banyak ketemu sama anak-anaknya Bu ya. Jadi mudah-mudahan mereka yang sudah Allah lebih dulu panggil, kuburnya lapang, raudhah min riyadil jannah. Dan tentunya kepada kita semua yang menjadi melanjutkan amanah-amanah BKMT dimanapun kita berada, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita, Allah selalu melapangkan rezeki kita, memberikan kekuatan dan kesabaran dalam kita melanjutkan berbagai perjuangan dan amanah. Dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, penuh mawaddah, penuh rahmah, insya Allah. Dan segala niatan baik kita dan segala pemimpin-pemimpin baik yang kita pilih, mudah-mudahan akan membawa negara kita menjadi lebih baik, membawa kota kita jadi lebih baik,
dan insya Allah akan menjadi negara kota tempat tinggal kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hari ini ya, waktu liniatus sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.